てんのか聞こえないのか。高い顔してんじゃねえよ。 Film dibuka dengan suasana yang sangat menegangkan di sebuah bandara. Sebuah kelompok bersenjata berhasil membajak sebuah pesawat yang baru saja mendarat. Sontak, hal itu membuat sejumlah pasukan khusus telah bersiap untuk menyerbu pesawat yang dibajak. Sementara itu di dalam pesawat semua orang ketakutan dan bahkan banyak dari mereka yang menangis. Namun tidak bagi wanita satu ini. Namanya adalah Yang Kumi. Pada saat pesawat dibajak, ia malah tertidur dan kini ia terbangun dengan santai. Suara Yang Kumi saat terbangun begitu keras hingga membuat para perampok menaruh perhatian terhadapnya. Sebuah senapang laras panjang mengarah tepat ke wajah Yang Kumi. Namun hal itu sama sekali tak membuat Yang Kumi gemetar ketakutan. Dengan santainya ia berdiri dan memarahi para perampok tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam pesawat. Dan hal itu membuat suasana menjadi sangat menegangkan. Para pasukan khusus yang telah bersiap mulai mengepung pesawat itu dan hanya tinggal menunggu perintah untuk menerobos masuk. Namun setelah pintu pesawat terbuka, semua pasukan khusus itu dibuat terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kedua pembajak pesawat itu telah dikalahkan oleh Yang Kumi seorang diri. Yamaguchi Kumiko, Akado Gakuen Koukou no. Akibat aksi heroiknya itu, kini Yang Kumi menjadi sangat terkenal dan jadi selebritis dadakan. Usut punya usut, ternyata Yang Kumi bukanlah wanita sembarangan. Ia berasal dari keluarga Yakuza yang sangat berpengaruh di kota tersebut. Namun, di balik latar belakang keluarga yang mengerikan itu, ternyata Yang Kumi memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang guru. Dan pada saat itu, ia telah menjadi guru di sebuah sekolah yang muridnya sudah seperti berandalan. Keesokan harinya, ruang guru langsung heboh dengan membicarakan Yang Kumi yang telah berhasil menghentikan pembajakan sebuah pesawat. Beberapa saat kemudian, Pak Kepala Sekolah datang dan membubarkan kehebohan tersebut. Pak Kepala Sekolah sedikit menasihati Yang Kumi agar tak terlalu menarik perhatian atas kejadian kemarin, karena hal itu bisa membongkar identitas asli Yang Kumi. Dan Yang Kumi pun berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Pembicaraan pun berhenti saat ada seorang guru baru yang datang. Dan nama guru baru tersebut adalah Takeshi. Setelah sedikit perkenalan, Yang Kumi segera membawa Takeshi untuk diperkenalkan kepada murid-muridnya. Akan tetapi, para murid sama sekali tak menghargainya. Bahkan mereka sama sekali tak menganggap guru itu ada. Dengan perlakuan yang seperti itu membuat Yang Kumi sangat kesal dan mencoba meluapkan amarahnya di lapangan. Adegan kini berpindah ke pinggiran jalan, yang dimana di sana ada anak murid Yang Kumi yang sedang nongkrong dan menikmati suasana perkotaan. Namun secara tiba-tiba ada beberapa orang geng motor yang mendekat untuk memalak uang para murid tersebut. Melihat hal itu, Naoya, salah satu murid, tak terima dan berusaha untuk melindungi teman-temannya. Dan hanya dalam sekejap saja, ketiga orang geng motor itu langsung dapat dikalahkan. Dan ternyata masalah tak berakhir di situ saja. Keesokan harinya, para geng motor merambah anggotanya dan mendatangi sekolah Naoya. Tujuan mereka adalah untuk membalas dendam terhadap Naoya dan teman-temannya. Tentu saja hal itu membuat heboh satu sekolahan. Bahkan para guru kini mulai ketakutan. Pak Kepala Sekolah pun berinisiatif menghubungi pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar bahwa polisi akan datang, para geng motor itu memutuskan untuk mundur. Namun sebelum pergi, mereka berjanji akan tetap kembali untuk membalas dendam kepada Naoya dan teman-temannya. Berkat kejadian itu, kini Naoya dan teman-temannya dipanggil oleh kepala sekolah untuk memberikan penjelasan. Naoya menjelaskan bahwa mereka hanya membela diri dan para geng motor itu yang memulai duluan. Namun Pak Kepala Sekolah masih tak mempercayai perkataan Naoya. Sampai akhirnya ibu guru Yang Kumi pun ikut turun tangan. Ia meyakinkan Pak Kepala Sekolah bahwa apa yang dikatakan Naoya adalah benar dan muridnya tak mungkin berbohong. Mendengar hal itu, Pak Kepala Sekolah pun percaya. Namun ia tetap memperingatkan Yang Kumi agar tetap mengawasi muridnya. Karena apabila kejadian itu terulang lagi, maka Yang Kumi sendiri yang akan dipecat. Beberapa saat kemudian, Naoya dan teman-temannya mulai terlihat peduli kepada Yang Kumi, yang rela mempertaruhkan karirnya untuk melindungi Naoya dan teman-temannya. Karena tidak ingin mengecewakan sang guru, Naoya berniat untuk menyelesaikan masalahnya dengan geng motor itu seorang diri.
Namun teman-temannya sempat memperingatkan Naoya karena para geng motor itu sendiri sangat berbahaya. Namun Naoya tetap nekat pergi sendiri untuk menemuinya. Kemudian saat mengajar, Yang Kumi baru mengetahui bahwa Naoya tak berada di kelas dan malah menemui para geng motor itu. Yang Kumi sempat kecewa dengan para teman-teman Naoya karena mereka telah membiarkan Naoya pergi seorang diri. Setelah itu Yang Kumi pun bergegas pergi untuk mencari Naoya. Beberapa saat kemudian Naoya kini sudah berada di markas para geng motor tersebut. Di sana Naoya memperingatkan para geng motor itu untuk tidak mengganggu sekolahnya dan menantang ketua geng motor itu untuk bertarung 1 lawan 1. Namun tantangannya ditolak. Seluruh anggota geng motor mulai menyerang Naoya dan memukulinya secara brutal. Menghadapi musuh sebanyak itu tentu saja membuat Naoya kewalahan. Beberapa saat kemudian terjadi sebuah ledakan yang cukup besar hingga membuat lubang di dinding. Dari lubang itu muncul Yang Kumi dan langsung memerintahkan para geng motor itu untuk melepaskan muridnya. Namun bukannya menurutinya, para geng motor itu malah menyerang Yang Kumi. Dengan kemampuan bela diri yang diajarkan keluarganya, Yang Kumi dapat menjatuhkan lawannya satu persatu. Namun karena jumlah musuh yang cukup banyak membuat Yang Kumi pun kesulitan hingga jatuh tersungkur. Di saat sudah tak memiliki harapan, Takeshi muncul dan membantu Yang Kumi. Kedua guru itu kini bertarung bersama hingga membuat para geng motor itu kalah dan kabur. Beberapa saat kemudian barulah teman-teman Naoya datang dan meminta maaf karena telah membiarkan Naoya pergi seorang diri. Di sana Naoya pun mulai curiga bagaimana bisa seorang guru biasa dapat menghajar para geng motor itu. Namun Yang Kumi beralasan bahwa ia dapat melakukan hal itu karena ia sangat sayang kepada murid-muridnya. Setelah kejadian itu, Naoya dan teman-temannya kini telah berubah. Mereka kini lebih menghargai dan patuh kepada Yang Kumi. Dan tentu saja perubahan itu membuat Yang Kumi sangat bahagia dan bangga kepada murid-muridnya. Kemudian pada hari itu juga beberapa polisi datang ke sekolah. Yang Kumi sangat takut dan mengira polisi itu mengetahui perkelahian mereka dengan para geng motor itu kemarin. Namun ternyata semua itu salah. Para polisi itu datang karena seorang murid bernama Kazuya diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Para guru pun membela Kazuya karena selama ini Kazuya adalah murid yang baik. Namun, para polisi menyangkal pernyataan tersebut dengan menunjukkan dompet Kazuya yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Tetapi Yang Kumi tetap menolak fakta tersebut dan tetap yakin bahwa muridnya tak akan pernah melakukan hal itu. Ia pun memutuskan untuk mencari Kazuya sebelum para polisi menemukannya. Saat mencari Kazuya, Yang Kumi bertemu beberapa orang di jalan. Mereka mengaku sebagai teman Kazuya dan mereka juga sedang mencarinya. Mereka pun segera berpencar agar bisa menemukan Kazuya dengan cepat. Di tempat lain, Kazuya sedang berjalan seorang diri dan sedang terluka. Yang Kumi sempat menelpon Kazuya, akan tetapi Kazuya tidak menjawab panggilan itu. Lalu ia segera bersembunyi karena ada mobil polisi yang melintas. Kemudian di saat malam tanpa sengaja Takeshi menemukan Kazuya yang sedang bersembunyi di dalam kelas. Takeshi segera menghubungi Yang Kumi dan Yang Kumi pun segera datang bersama murid-murid lainnya. Yang Kumi bertanya kenapa Kazuya tak menjawab teleponnya. Namun di sana Kazuya menjelaskan bahwa ia tak mau Yang Kumi terlibat dalam masalahnya. Kemudian Kazuya mulai bercerita bahwa beberapa hari yang lalu ia mendapatkan pekerjaan untuk mengantar barang. Namun ia sama sekali tak tahu isi paket yang ia antar. Akan tetapi saat hendak mengirim paket tersebut, tanpa sengaja Kazuya menjatuhkan paket tersebut hingga pecah. Di sana ia baru mengetahui bahwa paket yang dibawanya adalah narkoba. Kazuya ketakutan dan ingin berhenti. Tapi para pelaku justru memukuli Kazuya. Dan ia baru dapat kabur setelah polisi datang. Namun sayangnya dompet Kazuya tertinggal di tempat kejadian. Mendengar cerita tersebut, Yang Kumi menanyakan alasan Kazuya bekerja. Dan dengan nada sedih Kazuya menjelaskan alasan bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarganya. Kini Yang Kumi sudah yakin bahwa Kazuya tidak bersalah dan membawa mereka untuk bersembunyi di tempat yang aman. Sesampainya di rumah, Yang Kumi segera memerintahkan keluarga Yakuzanya untuk menyelidiki siapa dalang di balik pengedaran narkoba itu di wilayah mereka.
Tak butuh waktu lama, kini mereka telah menemukan dalang di balik semua masalah itu. Nama orang itu adalah Yamato Nakamura, seorang pengusaha sekaligus orang yang cukup berpengaruh di dunia politik. Karena Yamato adalah orang yang cukup berpengaruh, tak mudah bagi Yang Kumi untuk membuktikan bahwa Yamato bersalah dan menariknya ke meja hukum. Namun ternyata pembicaraan itu didengar oleh Kazuya dan teman-temannya. Jadi mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan Yang Kumi. Lalu di keesokan harinya Kazuya dan teman-temannya mencoba untuk masuk ke gedung milik Yamato untuk mencari buktinya. Dan di saat yang bersamaan juga Yang Kumi dan Takeshi pun sedang menuju ke sana. Karena kondisi di luar sedang sangat ramai, tak begitu sulit bagi Kazuya dan teman-temannya untuk menyelinap masuk. Di dalam, mereka berhasil menemukan beberapa paket yang berisi narkoba. Namun sialnya, kini mereka telah ditemukan oleh anak buah Yamato. Anak buah Yamato telah menodongkan senjata ke arah Kazuya dan teman-temannya. Kemudian di saat genting tersebut, Yang Kumi datang dan langsung mengalahkan para anak buah Yamato. Sementara itu di luar, Yamato telah mulai kampanyenya dan disiarkan ke saluran TV nasional. Dalam pidatonya, ia berjanji akan memajukan kota jika terpilih sebagai wali kota. Namun, secara tiba-tiba Yang Kumi naik ke atas panggung dan membongkar semua kejahatan Yamato di depan kamera. Dan bukan hanya itu saja, para murid Yang Kumi membagikan sebuah video yang menunjukkan di mana semua narkoba itu disimpan. Mengetahui fakta tersebut, para warga yang awalnya mendukung Yamato kini mulai bubar. Yamato marah besar dan memerintahkan anggotanya untuk menyerang Yang Kumi. Namun siapa yang menyangka gedung itu telah dikepung oleh pasukan khusus. Naoya dan teman-temannya berusaha masuk untuk membantu Yang Kumi, namun mereka dihalangi oleh pihak kepolisian. Sementara itu di dalam, Yang Kumi mulai bertarung dan dapat mengalahkan mereka satu persatu. Berasal dari keluarga Yakuza dan disertai ilmu bela diri yang telah dipelajarinya, membuat Yang Kumi dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Yamato yang sudah terdesak kini menodongkan senjata ke arah Yang Kumi. Di sana Yang Kumi tidak takut sedikit pun. Bahkan ia menyuruh Yamato untuk segera menyerah karena tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang baru. Setelah perdebatan panjang dan beberapa nasihat dari Yang Kumi, kini Yamato mulai luluh dan menyerah. Bersama dengan itu juga para pasukan khusus menyerbu masuk untuk menangkap Yamato. Yang Kumi berdiri di hadapan Yamato dan meminta para pasukan khusus untuk tidak menembak Yamato karena ia sudah menyerah. Proses penangkapan Yamato berjalan mulus dan seluruh negeri dibuat kagum oleh keberanian Yang Kumi. Dan kini Yang Kumi menjadi sosok yang sangat terkenal. Seluruh siswa pun kini sangat menghormati dan menghargai Yang Kumi dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kita semua sehat selalu dan murah rezeki. Sampai ketemu lagi di film berikutnya dan tetap bersama kami hanya di Rumah Movie.